Halo Sobat Investor, berjumpa lagi dalam program The Editorial bersama saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Seperti kita ketahui, nilai investasi global kembali diramaikan oleh rally lanjutan harga emas dunia. Di mana pada perdagangan Kamis pagi 5 Februari 2026 lalu, sukses menembus level $5.016,89 AS per troy ounce. Itu artinya komoditas investasi safe haven itu kembali diperdagangkan dengan harga yang naik 1,1% dibanding posisi harga pada hari sebelumnya. Pekan lalu emas bahkan sempat mencetak rekor harga tertinggi dengan dilego dengan harga mencapai $5.594,82 AS per troy ounce. Sementara untuk jenis kontrak berjangka, emas AS untuk pengiriman April 2026 mendatang juga diperdagangkan menguat sebesar 1,8% menuju level $5.036,8 AS per troy ounce. Aksi comeback harga emas ke zona hijau ini kembali membuat analis dan para pelaku investasi global terbelah. Dengan sebagian diantaranya menilai bahwa posisi harga saat ini sudah demikian rapuh dan rawan jatuh. Pasalnya pada akhir Januari 2006 lalu, harga emas global sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Sebuah tren yang sebenarnya justru dinilai lebih natural, mengingat di sepanjang tahun lalu hingga saat ini, secara akumulasi harga emas bahkan sudah menguat lebih dari 80%. Karenanya saat kemudian harga emas kembali melonjak, sejumlah analisa dan proyeksi pun mulai mengemuka. Salah satunya adalah teori tentang makin kencangnya dorongan global untuk gelombang dedolarisasi. Sejauh ini, dorongan terkuat untuk gelombang dedolarisasi ini datang dari negara-negara anggota BRICS yang dimotori oleh China dan juga Brasil. Salah satu cara jitu yang ditempuh adalah dengan mendorong bank sentral masing-masing negara untuk terus menumpuk cadangan emas, alih-alih mengumpulkan cadangan dolar AS, seperti yang selama ini dilakukan. Seperti halnya yang nampak pada data yang dirilis oleh Dewan Emas Dunia atau World Gold Council alias WGC, di mana bank sentral negara-negara anggota BRICS telah membeli sedikitnya 663 ton emas secara kolektif dalam kurun waktu 9 bulan pertama 2025 lalu. Aksi beli ini bahkan terus dilakukan meski harga dunia telah melonjak tinggi, dengan harapan agar keberadaan cadangan emas yang cukup bakal dapat memuluskan rencana besar kelompok BRICS untuk segera memiliki mata uang secara bersama dan mandiri. Analisa yang cenderung bersifat spekulatif ini juga seolah menemukan pembenaran lewat hasil riset JP Morgan, di mana bank investasi global tersebut bahkan berani memasang target tinggi. Dengan proyeksi harga pada akhir 2026 ini bakal berpotensi mencapai $6.300 AS per troy ounce. Riset JP Morgan tersebut didasarkan pada permintaan emas dunia yang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karenanya, JP Morgan tak ragu untuk memasang target pembelian emas di sepanjang 2026 hingga mencapai 800 ton secara keseluruhan, yang akan ditopang oleh dua permintaan utama, yaitu dari kalangan investor institusi dan juga kebutuhan dari bank sentral untuk memperkuat posisi cadangannya. Menurut pengamatan JP Morgan, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi tren menarik, di mana satu persatu bank sentral dari banyak negara mulai mengubah strategi moneternya, dari semula menumpuk cadangan dolar AS menjadi kepemilikan emas secara fisik. Strategi ini didasarkan pada kesadaran bahwa cadangan dalam bentuk dolar AS tidak lagi aman di tengah tingginya risiko geopolitik dan juga dinamika volatilitas nilai tukar mata uang asing. Karena bagaimanapun emas menjadi pilihan paling menarik dan realistis karena nilainya yang bersifat borderless alias tidak terikat oleh sekat negara. Dengan karakteristik tersebut, posisi emas dinilai sangat powerful dan dapat diandalkan guna mengantisipasi pergerakan dan dinamika politik global yang semakin tidak menentu, yang dalam pandangan ekonomi dan finansial diyakini bakal memantik potensi terjadinya perang modal. Analisa ini diungkap oleh investor global legendaris Ray Dalio yang meyakini bahwa ancaman perang dunia ketiga tidak saja bersifat perang terbuka secara fisik, namun juga memungkinkan munculnya pertarungan secara finansial. Dalam pandangan Dalio, masing-masing negara besar saat ini patut diduga tengah sibuk mempersenjatai kemampuan modal negaranya lewat sejumlah pendekatan seperti embargo perdagangan, pemblokiran akses ke pasar modal, mengintervensi aliran investasi ke negara-negara lain, hingga memanfaatkan posisi utang sebagai sarana memperkuat kekuasaan atas negara yang berutang. Tak hanya sekedar ancaman, Dalio bahkan sangat yakin bahwa skenario ini telah mulai dijalankan secara diam-diam oleh negara-negara besar. Misalnya saja, kegetolan Amerika Serikat dalam menerapkan tarif impor tinggi ke sejumlah negara dapat juga dimaknai sebagai upaya AS dalam memperbesar pengaruhnya sekaligus melemahkan kondisi keuangan negara sasaran.
Di lain pihak, saat ini juga sudah mulai banyak masyarakat di negara-negara Eropa yang khawatir dan mulai menghindari penguasaan dolar AS dalam jumlah banyak, seiring dengan adanya sanksi dari Uni Eropa yang mengintai. Kondisi ini tentu menjadi ancaman lain bagi AS, mengingat selama ini masyarakat Eropa telah mendominasi pembelian obligasi pemerintah AS dengan porsi hingga mencapai 80%. Karenanya, dengan dinamika ketegangan antar negara yang tengah terjadi tersebut, Dalio menilai bahwa aset emas memang menjadi pilihan terbaik dan paling aman guna melindungi kekayaan ke depan. Dengan konstelasi pemikiran demikian, praktis gelombang dedolarisasi kembali menemukan relevansinya, di mana masing-masing negara kini mulai menyadari untuk dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan secara berlebihan terhadap satu mata uang global, yang dalam hal ini adalah dolar AS. Tak hanya diperkarsai oleh negara-negara anggota BRICS, gelombang dedolarisasi juga dengan mudah dapat mengorganisir dukungan dari negara-negara lain karena menjanjikan penguatan kedaulatan moneter negara tersebut, sehingga tidak mudah diintervensi oleh negara-negara lain. Sebuah skema kedaulatan yang diimpikan oleh hampir seluruh negara, di mana ketika terjadi transaksi perdagangan, maka mata uang yang digunakan tentu adalah salah satu dari mata uang kedua negara tersebut. Sebuah tatanan perekonomian moneter yang lebih adil bagi semua pihak. Tidak ada tekanan berdasar kekuatan sepihak, hanya sebuah bentuk simbiosis, mutualisme, berdasarkan sikap saling respek antara masing-masing negara. Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.